Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, melimpah rahmat dan karunia-Nya, selalu dalam tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masih bicara tentang terapi, dan saya ingin mengupas tentang beberapa pertanyaan orang pada saya, yaitu kenapa saya kok bisa terjun ke dunia ini, terapi ini. Awalnya saya itu hanya mengikuti naluri. Sebagai contoh, waktu itu saya kelas 3 SMA dan kita mengadakan acara camping. Pada saat acara camping ini, salah seorang teman kami mengalami kecelakaan. Hari itu hujan sangat lebatnya dan motor dia tergelincir atau bagaimana, saya kurang begitu jelas ceritanya. Pokoknya sahabat saya ini dibawa ke tempat kami ngumpul, digotong, dan begitu saya lihat wajah sahabat saya ini, saya langsung ngejar dia. Itu insting aja atau naluri aja tuh, ingin segera menolong dia. Dan sahabat saya ini adalah seorang laki-laki, dan tanpa sadar saya itu begitu sahabat saya ini namanya Refri Edward, begitu ditaruh di bawah oleh teman-teman cowok, teman-teman satu kelas saya langsung buka sepatu Edi, buka kaos kakinya, langsung saya lap kakinya itu, terus saya gulung kaki celananya, saya kasih minyak kayu putih dan saya pijat. Waktu itu saya sampai minta tolong sama sahabat saya, yaitu Sri Mulyani, tolong dong bantuin bukain sepatu Edi yang satu lagi. Sahabatnya seorang yang baik, tapi heran, bukannya malah bantuin, malah sesungguhkan di belakang punggungku, dan itu kan sangat menyeramkan. Nah, saya kan lagi repot mijitin Edi biar darah-darahnya kembali lancar dan hangat, dan tubuhnya kembali hangat. Tapi teman saya ini malah sesungguhkan saya mintain tolong, dan itu membuat saya melihat kepada sahabat saya ini, dan dia melihat pada satu titik. Dengan serta-merta saya juga melihat pada satu titik di mana dia melihat itu, dan ternyata beberapa teman saya yang perempuan menatap saya dengan pandangan, ih, kamu itu kan perempuan, kok megang-megang laki-laki, dan dia itu kan bukan muridmu. Serta-merta ini tangan saya langsung yang lagi pijit Edi langsung diangkat. Kagetlah dengan pandangan itu, dan saya tidak berpikir tentang laki-laki dan perempuan. Saya cuma berpikir bagaimana saya sesegeranya bisa menolong Edi. Dan begitu melihat pandangan teman-teman ke saya langsung kaget, langsung nunduk. Tapi begitu saya nunduk, saya lihat pakainya basah kuyup, dia mukanya pucat. Begitu lihat mukanya pucat, itu saya refleks. Saya nggak lagi minta tolong sama sahabat saya Mul untuk bukain sepatu Edi yang satunya lagi. Saya langsung buka sendiri sepatunya, kaos kakinya, langsung saya lap lagi kakinya, terus saya kasih minyak kayu putih, saya pijat sendiri. Terus saya mijit kaki kiri, kaki kanan, terus saya pegang tangannya dingin. Saya langsung juga kasih minyak kayu putih, saya pijit kiri. Nah, jadi itulah awal pertama saya mijit orang di luar keluarga saya. Biasanya saya cuma mijit ibu saya. Dan orang pertama yang saya pijit di luar keluarga saya itu, atau di luar ibu saya, adalah sahabat saya, teman SMA saya, teman satu kelas dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Dan itu saya lakukan dengan naluri insting aja, tidak ada pemikiran yang lain. Nah, hal-hal kayak begini sering terjadi pada diri saya ketika saya lagi bertamu di tempat sahabat saya, dan saya temukan ada keluarganya yang kakinya nggak benar, keselio. Itu kaki kamu nggak benar nih, keselio, sini saya bantu, saya pijitin, ini saya bantuin. Kadang orangnya nggak mau, saya pegang erat-erat kakinya, langsung saya tarik. Begitu juga dalam perjalanan saya, kalau lagi jalan ketemu ada yang kecelakaan, saya lihat
Pernah kejadian itu orang kecelakaan itu dipijit. Orang kami melihat saya juga nyemplung ke dalam itu yang lingkaran orang laki-laki semua. Lihatin si bapak tukang beca ini yang dipijitin sama satu orang laki-laki. Saya lihatin cara dia mijit. Ketika dia mau narik tangan orang itu, si bapak tukang beca yang kena tabrak lari ini, saya langsung teriak, "Jangan! Biar saya aja, biar saya aja!" Saya langsung ke depan, langsung saya ambil alih itu orang yang mijitnya itu, dan saya aktifkan kembali pijitannya, dan saya lakukan penarikan sendinya untuk pembenaran. Begitulah awalnya saya itu, sampai akhirnya di antara mereka itu ada yang memberikan rumah kepada saya. "Kamu itu bagus gak hasil ini kamu pijatan kamu itu, ya udah kamu ambil ke rumah saya itu kosong, silakan buka di sana, nanti berapapun hasilnya kita bagi 2 aja." Tapi saya nggak mau, karena saya sadar kebahagiaan ini adalah titipan Tuhan yang saya tidak mampu mengajarkannya ke orang lain, dan ini adalah menurut saya ya naluri aja, mengikuti naluri, mengikuti insting saya aja gitu. Dan insting itu insya Allah adalah ilham dari Allah dan karunia Allah, dan itu nggak mungkin saya ajarkan, itu hak prerogatif Allah. Nah, saya nggak mampu, kalau disuruh saya buka klinik, saya nggak mampu. Begitu juga pernah kejadian, saya lagi bertamu di rumah teman saya, tiba-tiba istrinya bilang, "Bu, saya titip anak saya sebentar ya." "Ya silakan." Terus anaknya ditaruh di bahu saya. Begitu saya ditaruh di bahu saya itu, saya langsung mempuk-puk anak tersebut. Saya puk-puk pantatnya seperti biasa. Saya puk-puk pantatnya ini, ketika dia lagi di bahu saya, puk-puk. Dan tiba-tiba ketika saya puk-puk itu, saya merasakan ada peredaran darah yang tidak sempurna di antara daerah tulang sininya. Kemudian saya berhenti mempuk-puknya dan saya periksa. Begitu saya periksa ternyata benar, dan saya melakukan sebuah gerakan merangsang titik-titik tersebut. Setelah saya merangsang titik-titik tersebut, langsung saya melakukan pijatan ke arah pinggang yang bermasalah tersebut. Dan setelah itu saya lagi asik memijat daerah pinggangnya ini, daerah sini. Tiba-tiba istri teman saya ini bilang, "Bu, tempat tidur anak saya sudah saya rapikan." Ya, terima kasih sudah mau menerima titipan anak saya. Langsung anaknya diambil dan dibawa ke kamar. 3 hari kemudian saya ke sana dan dia langsung nanya, "Ibu, anak saya dipijat ya?" "Iya, emang kenapa?" kata saya. Terus dia langsung cerita sama teman saya, "Oh, udah ternyata benar, anak kita dipijit sama si ibu teman muda itu." Terus muka ketawa-ketawa di belakang, berarti ada sesuatu yang baik gitu dari apa yang saya lakukan, bukan sesuatu yang salah. Kemudian mereka menemui saya dan berkata, "Anak saya ini usianya 7 bulan. Dia minum susu formula. Tetapi kencingnya cuma 1 sampai 2 kali sehari, paling banyak itu 2 kali. Dan itu kan tidak normal. Karena itu saya telah mencari kesembuhan untuk anak saya ini, pengobatan agar kencingnya normal. Itu saya sudah datang ke seluruh dokter-dokter anak di daerah Bandung, tapi hasilnya nggak ada. Anak saya tetap kencingnya 1 sampai 2 kali sehari. Sampai saya bawa anak saya ini ke Jakarta untuk berobat, tapi hasilnya juga nggak ada. Dan saya balik lagi ke Bandung, balik lagi ke dokter langganan anak saya, balik mengobatin anak saya ini. Akhirnya dokter itu bilang sama saya, "Bapak, sebaiknya pengobatannya dihentikan saja, karena usia anak bapak ini masih sangat muda, baru 7 bulan.
Dia memang kencingnya cuma 1-2 kali sehari, tapi Bapak perhatikan rambutnya selalu basah, artinya pengeluarannya itu lewat pori-pori. Jadi insya Allah aman Pak, jadi Bapak jangan terlalu pusing bahwa tentang pengeluarannya itu melalui pori-pori. Jadi kita hentikan aja pengobatannya Pak, karena anak Bapak masih kecil, kasihan kalau terlalu banyak minum obat. Nah, ternyata malam itu katanya setelah ibu pegang, malamnya anak kami kencing jam 10 malam, dan sekitar jam 4 dini hari dia juga terbangun dan kita pegang, ternyata juga kencing lagi. Nah, sejak itu dia kencingnya normal seperti anak-anak yang anak bayi yang minum susu formula. Nah, karena itu saya mohon sama ibu agar ibu mau buka klinik terapi, karena barangkali orang-orang seperti saya ini sangat banyak Bu. Artinya mereka mencari kesembuhan sama dokter, tetapi dokter sendiri sudah tidak mampu sehingga kita mengalami jalan buntu. Padahal kita mampu untuk melakukan pengobatan itu secara finansial, tapi dokternya sudah angkat tangan. Mungkin orang-orang ini banyak Bu, dan ibu, kami hanya menitipkan anak kami sebentar ke ibu, selama istri saya merapikan tempat tidur untuk anak saya, masang perla, alasnya, dan bantal-bantal, kemudian mengambil anak lagi, naruhnya ke sana. Tetapi hal yang sebentar ibu lakukan itu, pemijatan yang sebentar ibu lakukan itu, menyebabkan anak saya kembali normal, kencingnya normal seperti bayi-bayi lainnya. Maka itu saya berharap sama ibu, sudilah kiranya membuka klinik, berprofesilah sebagai seorang terapis, tolonglah mereka. Kami sebagai orang yang berterima kasih atas bantuan ibu. Saya akan bukakan klinik buat ibu di Dago. Ibu nggak usah mikir bulanannya, karena semua akan saya tanggung, termasuk juga admin nanti akan bantu ibu. Ibu nanti tinggal duduk aja terima pasien, dan berapapun hasilnya per hari itu nanti kita bagi 2. Bulanannya ibu nggak usah mikir. Terus saya bilang gini, itu bukan nggak mau buka klinik, tetapi permasalahannya kalian ini tidak bisa saya ajarkan. Nggak mungkin saya kerja sendiri kalau buka klinik, karena kan banyak orang yang datang dan saya tidak akan sanggup bilang gitu. Tetapi saya keinginan Bapak agar saya berprofesi menjalani profesi sebagai terapis. Insya Allah saya bersedia menyediakan waktu luang saya untuk menjadi terapis, tetapi untuk buka klinik saya tidak berkenan. Nah, begitulah awalnya kenapa saya akhirnya berprofesi sebagai seorang terapis, karena permintaan dari orang-orang yang pernah saya tolong. Bukan orang awam aja yang menyuruh saya membuka klinik, bahkan dokter-dokter yang pernah saya tolong juga menyuruh saya agar saya membuka klinik, atau karena saya tidak mau buka klinik, ya saya memilih sebagai seorang terapis, seorang diri. Begitulah, semoga pengetahuan ini ada manfaatnya untuk sahabat. Kenapa sampai saya berprofesi sebagai seorang terapis? Sekiranya informasi ini ada manfaatnya untuk orang lain, mohon disebarkan. Terima kasih atas perhatian sahabat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan kasih sayangnya. Selamat dalam perjalanan hidup menuju Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.